Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Crescentia Devi Jusanti. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual topik 5 mata kuliah Filosofi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21. Hmm, Pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu seperti apa ya? Mari kita simak pada slide berikutnya supaya kita tahu terkait materi tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu seperti apa. Selamat menyimak. Berikut kita akan masuk ke bagaimana pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, pendidikan yang memerdekakan peserta didik di sini menitik beratkan pada perubahan secara menyeluruh baik lahir dan batin berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman setiap individu peserta didik. Hal ini sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda, sehingga pendidikan harus memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Berikutnya, kita akan masuk ke kontekstualisasi penerapan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Di sini ada 4 kontekstualisasi yang dapat kita terapkan. Yang pertama, peserta didik memiliki kemandirian. Yang kedua, pendidik memiliki peran hanya sebagai fasilitator selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama, kritis, dan kreatif. Yang keempat, peserta didik dapat berkembang sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki. Berikut kita akan masuk ke bagaimana pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, pendidikan yang memerdekakan peserta didik di sini menitik beratkan pada perubahan secara menyeluruh baik lahir dan batin berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman setiap individu peserta didik. Hal ini sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kontekstualisasi penerapan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Yang pertama, peserta didik belajar sesuai cita-cita dan harapan hidupnya. Yang kedua, tidak membuat peserta didik terpaksa. Yang ketiga, peserta didik belajar tidak hanya dengan guru. Dan yang keempat, memiliki kelompok belajar sesuai keinginan peserta didik. Adapun implementasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Oke, sekian penjelasan terkait materi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Semoga bermanfaat.